Yang ini matikan. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita baca sama-sama. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sekali lagi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ulang sekali lagi, cek barakah. Inna Allaha wa malaikatahu al-ayah. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai sepuh yang saya taati fatwanya, wabil khusus wal khusus permaya masyhuri yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus wal khusus Dandim Kabupaten Malang. Saya perlu perkenalkan, panjenengan sudah tahu, semakin lama semakin muda. Letnan Kolonel Infanteri Mas Riksani Gumai. Kenapa saya panggil Mas? Biar cepat jadi jenderal. Amin. Amin. Kalau Pak enggak cepat tuh ya. Nggih. Berdiri komandan. Ya. Berdiri komandan biar paham. Ini Dandim kita Kabupaten Malang. Doakan mugi-mugi barakah. Yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Madura kalau lema dan benpom. Sampai kiamat mau ikut gosen kan. Ke surga ikut, ke neraka bukan ikut. Dan benpom 503 Letnan Kolonel CPN Masai yang saya hormati, yang saya muliakan, Kapolres Kabupaten Malang AKBP Mas Yuda hadir di sini karena sakit sedikit, beliau langsung ke dokter. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malang Mas Jaka, yang hadir Masya Allah banyak ini. Bapak Camat Kabupaten Malang Mas Yazid, Bapak Camat Tumpang yang saya hormati, Pak Suwaji Camat Panjan yang saya hormati, yang saya muliakan, para dokter hadir istiqomah. Ada ayahanda Dr. Haryadi penyakit dalam. Jadi kalau panjenengan ngantri di Lavalet terlalu lama, bisik sebut nama Nikosen 3 kali.
sambil nginjak bumi. Pasti beliau nih. Profesor Dr. Sarjono, penyakit ahli kandungan, hadir di tengah-tengah kita yang saya hormati, yang saya muliakan. Jauh-jauh Jakarta, orang yang luar biasa sampai usia sekian, dari Sinarmas, konsultan Sinarmas, dulu Kepala Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Ayahanda Pak Satono, yang saya hormati, yang saya muliakan. Ayahanda Kolonel Kanada, yang saya hormati, yang saya muliakan. Dan yang paling saya sangat terharu nih, jauh sekali nih, Semarang, Kendal. Tadi dipimpin Dr. Bowo, nyampe di pondok saya jam 1 siang. Panjenengan nyampe nya 7:30. Lebih lama mana? Lebih lama yang 7:30. Mugi-mugi barengi barokah. Dan seluruh yang hadir, yang saya hormati, yang saya muliakan, ini ada Gus hadir juga. Subhanallah, beliau cucu Yai Subatar Pasuruan hadir di tengah kita. Gus, terima kasih. Masuk Rodrigo, Dr. Dani, sekeluarga yang saya hormati, yang saya muliakan, dan seluruh hadirin jamaah Az-Zaini, mugi-mugi mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta doa khusus, ikhlas, Fatihah sekali lagi buat adik saya, saudara saya, santri saya yang mensupport Gus Zain, termasuk pondok pesantren saya, owner sekaligus direknya Prasti Wahyu. Ini yang berjuang sama Gus Zain sampai titik darah penghabisan. Mas Agus Suhadi, beliau juga hadir di tengah-tengah kita. Doakan, mugi-mugi semua dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Pak Bernardus yang hadir lintas agama. Doakan. Al-Fatihah. Nama adik kita yang masih istiqomah, Suster Putri Karmil. Saya ngaji di Ngati Rekso, yang ngantar saya ke pengajian dekat masjid Suster. Saya kaget, kenapa? Sebab pakai naik bajai. Naik bajai. Sing nyetir sinten? Nggih Suster niki. Saya takut dimasukkan jurang, ternyata boten. Berarti cinta sama Gus Zain. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngaji mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Ojo ngantuk. Kalau sudah ngantuk dengar suara saya, perlu ke dokter prihatin. Setuju? Setuju? Ayat yang dibacakan tadi, saya ikut terharu. Kenapa? Jamaah Zaini khatam, lulus, hafal. Ada yang bacaannya fasih, ada yang cuma komat kamit. Itu hafal nama buatan sembarang. Monggo kita baca sama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Luar biasa. Itu ayat luar biasa, Pak. Mari kita kupas. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang iman, berselawatlah kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, dan sampaikan salam kepadanya. Ini menarik kalau kita kupas. Setiap para nabi punya kelahiran. Adam
punya kelahiran, Nabi Nuh punya kelahiran, Sulaiman punya kelahiran, Ibrahim punya kelahiran, dan lahirnya Rasulullah ini top tos dan luar biasa, dapat spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah berselawat kepadanya. Mari kita kupas Al-Imam Tabrani dari kitabnya An-Nawadir, dijelaskan demikian. Kalau Allah memerintahkan sholat, Allah tidak langsung mencontohkan sholat. Betul? Betul? Kalau Allah merintahkan zakat, Allah tidak langsung mencontohkan zakat. Understand? Betul? Kalau Allah perintahkan haji, Allah tidak langsung mencontohkan haji. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berselawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah sendiri yang berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tunggu. Ini yang utama. Catat ibu-ibu, ketika Nabi Isa alaihissalam ditantang oleh jamaahnya, Kanjeng Nabi Isa, iya, kau kan Nabi, betul, kau Rasul, okay. Kau mampu hidupkan yang sudah mati, betul, hidupkan yang sudah mati. Buat apa? Saya ingin tahu. Kamu tidak tahan. Coba, kamu kuat? Iya. Doa Nabi Isa, ya Allah, ini kuburan mudah-mudahan terbuka dan hidup kembali jenazahnya. Begitu doa, loncat orang ini, begitu loncat, teriak-teriak. Apa yang dicari? Keledai. Ngerti keledai? Mau harta? Keledai ini kecil, betul. Begitu loncat yang dicari keledai, turun. Ya Nabi Allah Isa, turun. Mana keledai saya? Mana keledai saya? Yang dicari bukan nabinya, bukan rasulnya, bukan kekasihnya. Siapa yang dicari? Keledai. Bedena apa nih kata-kata? Wah serang. Wonten nopo nih? Ternyata tanya sahabat, kenapa kok sampai demikian Nabi Allah Isa? Sebab barang yang paling dicintai pada waktu masa hidupnya adalah keledai. Maka yang mencintai seseorang itu menentukan nanti bangkit dari alam kubur. Saya tidak tahu, saya sendiri yang hadir di depan, di panggung, panjenengan sedoyo kalau sudah bangkit dari kubur, nopo yang dicari? Nikita atau bintang film? Nikita sih? Apa? Sinten yang dicari? Tahu Mas Gandeng Pom yang dicari sinten? Yang dicari ya? Romai Rama, Pinon, Tukul, atau Ayu Ashari? Siapa yang dicari? Minimal yang dicari Gusen. Alhamdulillah. Nah ini Pak, menentukan ini. Pikir. Maka kita cintai Rasulullah SAW. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, pasti begitu kita bangkit dari dalam kubur, yang dicari adalah Rasulullah SAW. Cuman saya ini sedih kok, ngeten. Saya keliling ceramah seluruh Indonesia, saya sudah keliling. Ternyata mulai dulu sampai tahun 2006
banyak umat Islam tidak mengerti bagaimana sejarah Rasulullah dilahirkan. Betul? Betul? Kalau saya lahir tanggal 21 September 74 hari Sabtu Pon, ibu saya berangkat ke dokter melahirkan, normal. Ada satu lagi lahir punya sejarah, ibu langsung kesakitan naik becak, belum ke dokter merobali. Betul? Ada orang yang mau melahirkan tidak buka-buka itu ketuban, pecah 1, pecah 5, habis itu tidak pecah-pecah, dikop masuk lagi. Punya sejarah. Oh, lahir orang Tumbang kapan? Pas Gunung Bromo batuk. Punya sejarah. Nah, bagaimana sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Catat. Mugi-mugi panjenengan mendapatkan ilmu sing manfaat. Amin. Amin. Allahumma. Satu. Ketika Rasul melahirkan jauh-jauh hari, di kitab diterangkan kurang 3 bulan. Pidato Jibril. Ya muqarrabin. Dan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Monggo subhanallah. Mikail tanya Jibril, kenapa kok tasbih luar biasa? Sebelumnya tidak ada perintah sebanyak ini. Ada apa? Begitu ditanya, Jibril menjawab, ini untuk menghormat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Understand? Understand? Satu. Yang kedua, sampean catat, sungai yang tadinya kering kerontang tidak mengalir, Allah perintahkan sungai mengalir. Sungai ditanya oleh Jibril, kenapa kok mengalir tiba-tiba? Ini untuk menghormat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai harus semangat. Ini maulid harus semangat. Dan yang ketiga, ini top hubungannya dengan meja di depan yang isinya apa nih? Buah-buah. Pohon yang tadinya kering kerontang tidak berbuah, berbuah. Ya syajaratan nabat, hai pohon abadi, selama ini kau kering kerontang, kenapa menjelang ini kau berbuah? Pohon menjawab, Jibril, saya diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Untuk menghormat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya, Kiai Masyuri, ulama sepuh kita, Ustaz Sultan, Ustaz Wasikan, Ustaz Abdul Wahid ini, Ketua LDI kita, mohon maaf saya lupa tadi Ustaz, terima kasih hadir panjenengan. Gus Dur, kalau ulama itu mengajari begini, kalau maulid, kalau mau memperingati maulid, datang ke masjid musholla, bawa buah-buahan. Kenapa begini? Sunnatul alam. Alam ini mensunnahkan sendiri, bawa buah-buahan. Nah kita ini kan enggak. Saya pengajian di Saudajar, Turen, di Moyo, Sumbersari, Araya. Begitu maulid yang dibawa hamburger, Dunkin, Kentucky Fried Chicken, kucur, rawon, weci, jagung rebus, pisang goreng, yang betul buah-buahan. Ulama Pasuruan ke timur, kalau zaman dulu kalau sudah maulid berbondong-bondong di bawah nih, lalu sih buah-buahan. Itu sampean itu ada nangka, ada kelapa muda. Kalau yang tua saya tidak nerima. Kenapa? Bikin santan, bikin kolesterol tinggi. Salak, jeruk, apel,
Kenapa Bu? Afal. Orang Arab tidak bisa ngomong P. Afal. Semua ada. Ya ini yang benar. Tulen. Tak boleh. Haram buat jenengan. Halal buat saya. Nah ini yang harus sampean bawa buah-buahan. Ini kayak perintah alam. Mungkin panjenengan pulang dari pengajiannya bosan, ayo nih bawa itu buah-buah, jangan diremehkan. Saya lebih banyak mempelajari ilmu sufi setelah syariat. Ini tidak ada contoh apel di sini. Sampai kalau sudah kena barokah maulid, sampai ambil apel rambutan satu, makan. Sampai selesai kunyah halus, setiap sampean kunyah sampean selawat. Pernah? Ngomong apa tak tahu ya? Ambil apel dikunyah, dimakan, selawat. Pernah? Saya diajari oleh Yai Musleh Abdurrahman. Yai Musleh Abdurrahman diajari oleh Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Hamid Pasuruan diajari oleh Mbah Hasan Genggong. Mbah Hasan Genggong diajari oleh Mbah Holin Bangkalan. Nek kepengen 1 tahun maulid akan datang ke barokah, bawa buah-buahan ke musola, ke masjid. Begitu sudah dapat barokah selawat Nabi, makan satu, punya dengan selawat sampai selesai, felan-felan. Maka dijamin 3 perkara. 1, panjang umur. 2, sehat badannya. 3, lunas utang. Allahumma sholli. Ini Gusin ngarang. Aku udah ngarang dulu. Guys sudah ngarang. Makanya tahun depan itu insya Allah rezeki kita tidak akan kurang. Belum sampai nangan apel. Apel belum selesai rambutan, tak dengar cepat mati ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz, makanya nanti tidak usah rebutan. Titik-titik mawon. Mau banyak tidak apa-apa, ambil sudah. Tidak apa-apa. Yang paling banyak itu kelompok, silakan bawa nih. Sampai makan satu-satu. Sallallahu alaihi Muhammad. Makan. Sallallahu alaihi Muhammad. Beres. Kalau 1 tahun yang akan datang maulid ketemu panjenengan belum mendapatkan panjang umur, sehat badannya dan lunas utangnya, datangi pondok. Berarti sampean ngunyahnya belum Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bahan, ini sejarah Pak, tidak main-main. Yang keempat ini, Ka'bah goyang 3 hari 3 malam Pak. Padahal tentara Ababil menghancurkan Ka'bah, tidak mampu. Ka'bah tidak goyang. Ini goyang Ka'bah 3 hari 3 malam. Ditanya, kenapa kok bisa goyang Ka'bah? Jibril bertanya, Ka'bah menjawab, ini untuk menghormat lahirnya Rasulullah SAW. Coba lihat panjenengan yang lahir. Napa sing goyang? Dipane Pak. Kangilan nget. Kangilan nget. Nggih napa nggih? Begitu dipari goyang bocore bocor. Entek usah kabeh nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sejarah. Ini sejarah. Dan yang paling luar biasa, mohon maaf, biar tahu ini pelajaran buat saya, buat panjenengan dan buat sahabat saya, Putri Karmel. Beliau dilahirkan sama dengan kita manusia, betul? Lewat mana? Ya tetap sama, lewat yang sama, tapi tepat. Siapa yang memerintahkan? Allah. Siapa yang operasi? Jibril. Lahir langsung. Begitu lahir langsung, Rasulullah sujud sajidan sakiran hamidan ka'annahu abdul
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Ini manusia agung. Jos. Catat nih. Nah kita enggak. Ini kan ada saudara saya, Profesor Pak Sarjana. Macam-macam itu. Ada yang melahirkan gampang, ada yang operasi, ada yang sudah keluar, kepalanya wis metu, begitu dikop, mendelep. Banyak nih. Rasul agung dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ini manusia luar biasa. Ini sejarah, Pak. Jadi mulai hari ini panjenengan jamaah Zaini sudah mengetahui, oh ternyata tanda-tanda lahirnya Rasulullah seperti yang disampaikan tadi oleh Guzen, banyak hal yang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Al-Imam Abdurrahman Al-Anquri mengatakan, kesehatan fisik tergantung dari banyak sedikitnya makanan. Kesehatan jiwa terletak dari sedikit banyaknya dosa. Kesehatan agama terletak kepada kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya begini, Gozet, kita kan sudah maulid, betul? Kita kan sudah selawat. Iya. Caranya kita cinta Rasulullah, ya selawat. Apa cukup selawat? Tambahi, ikuti ahlaki kanjeng, ahlaki kanjeng. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad punya akhlak yang agung. Ini biru. Selawatan tok mulai pagi sampai isya. Salat boten. Kata boten. Ya Nabi salam alaika hadra. Cinta. Subuh ditabuh, dohor ditabuh, asar ditabuh, tidak sholat. Niku cinta apa gendeng? Niku cinta apa gendeng? Cinta apa gendeng? Nah berarti selawat harus tambahi ngikuti ahlaki kanjeng. Nah mari kita bahas, mudah-mudahan kula panjenengan sedaya saged ngikuti ahlaki kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang zaman edan, betul? Kiai sing sirik podo kiai ini, betul? Sing pejabat podo pejabati, sing pengusaha podo, sing rakyat podo. Rasul punya sahabat satu, namanya Fulan bin Fulan. 9 kebaikan, 1 keburukan. Satu sahabat ini punya 9 kebaikan, 1 keburukan. Maka yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membicarakan kebaikannya, bukan keburukannya. Kira-kira lek kula panjenengan sedaya sing dibicarakan sing pundi? Halo. Punya sahabat 9 kebaikan, 1 keburukan. Lek kita umat Kanjeng Nabi yang dibicarakan kebaikan atau keburukan? Kebaikan atau keburukan? Sing saestu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tak kasih contoh panjenengan. Saya dikasih omah muslim. Cerita saya gitu. Aja ngantuk sampean niku. Tak tuan mincer sama nek ngantuk. Panjenengan semua Mbah Holil Bangkal. Guru nih Mbah Hasim. Guru nih Mbah Hasim. Suatu saat ngimami. Allahu Akbar. Catat. Ada tamu dari bangsa Arab. Catat. Makmum. Begitu makmum, ya ini logatnya pakai logat Madura telok. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Kurang keras. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah. Selesai rakaat kedua tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah apa ketawa lu? Sini orang sambil ketawa siapa you? Lah serius ni ke? Tak main-main. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Habib teko Arab ini berdiri. Kiai karena tawaduk Mbah Holil mengikuti akhlak kanjeng Nabi. Nggih, kurang sah Kiai, kurang fasih. Yang betul bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Mbah Holil, nggih, nanti tidak saya ulang lagi. Kula niki ke matur Beb. Lah nika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi nggak boleh nih. Tadi keren sekali. Jadi ngasih tahu di depan santri. Kira-kira sampean jadi Kiai Holil, sampean malu apa betul? Malu. Mbah Holil, mboten centangan Mbah Holil. Nggih, Bib. Dah, kasus muncul. Dengarkan baik-baik. Ini ilmiah. Sampean belum tentu kuliah dapat ilmu kayak gini. Ini gratisan dapat rambutan lagi. Urusan dalam Muhammad. Selesai itu apa yang terjadi? Luar biasa nih. Isya hampir datang. Habib kepengen wudhu. Mbah Holil, nggih, Bib. Saya mau wudhu. Monggo. Lah di Bangkalan kan alas waktu itu. Alas Pak. Wudhu. Wudhu belum selesai. Macan teko. Macan. Apa bahasa Inggrisnya? Tiger. Bahasa Indonesianya apa? Harimau. Begitu wudhu, harimau di kupingnya Habib. Habib kaget, langsung angkat tangan, doa fasih sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pikir Habib macan ini akan atlet botol, tambah menekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai ketiga, macan ini sudah hampir sampai di hidungnya. Nah, kena tendang sudah macan itu. Salam lagi bawah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu sudah mau diterkam sama macan, teriak ini Habib. Mbah Holil, makan Mbah Holil. Mbah Holil datang dari musola. Doa, monggo baca sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Macan dengar, atrek macan. Ayo, iyyaka na'budu. Orang lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macan atrek. Rupanya macan Bangkalan. Sangis macan Arab. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kok sombong-sombong jadi wong. Nggih. Tutup bacaan lisan, Pak. Tutup fasenya omongan. Hati ini, bro. Understand? Waduh, ngumpul kiai, ustadz, Gus, ya Allah. Mungkin malah hujan, ya Allah. 5 menit. Ya Allah, mudah-mudahan malam dah hujan, ya Allah. Banjir. Ya Allah, mudah-mudahan dah kobong, ya Allah, kobongan. Mbah Holil cuma cukup iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau ada, lu serius nih, kalau buatan ngarang nih, ini buatan ngarang suster. Nih, makanya lihat sampean ngadep pimpinan sampean sana. Kenapa? Masuk pintu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan pejabat dikirim ke Gus Zani belum.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak main-main, ini ilmu. Wis salah. Wis yuk, gua kencing sampai ini. Nah, ini yang ditiru, substansinya apa? Orang ini jangan dari bacaan, Pak. Hati ini terus pundi panjenengan ini. Tiru Rasulullah, ikhlas. Ojo punya kepentingan. Gini mungkin. Sampai datang maulid kepengen apa nih? Buah-buahan? Tak kasih itu, Bu. Cari yang ikhlas. Tidak punya kepentingan, insya Allah. Habib kan, Kiai. Terus pun dia ilek kalau pakai ilmu panjenengan Kiai. Monggo sih macam si orang tadi. Habib iya panas. Makanya malah mendekat ke Habibnya. Hati ini tidak bersih. Makanya tidak cukup jas, tidak cukup serban, tidak cukup tasbih. Waduh, hafal Quran titik, hafal hadis titik, keliling kampung dengan tasbih. Tasbih diputer, tak nyopo karo kongkone. Persis kayak babi ngepet. Bapak Muhammad. Oh, sudah sombong-sombong bro. Punya pejabatan, sombong, tak nyopo karo tonggone, karo koncone. Anda 5 tahun mencret. Lo bener ini, saya tidak punya kepentingan, gitu. Ojo sombong-sombong. Bener. Saya pernah didatangi tamu, masya Allah. Macam-macam tamu itu saya. Tak sumpah saya nih. Belum iya. Pakai dasi itu. Saya itu. Ngetuk pintu. Itu santri saya. Usain ada tamu. Terus saya kan tak bisa ditemui habis jam 6. Maksud bilangi tamu fulus. Begitu dibilang tamu fulus melek Usain. Malah wajar. Masa dituru gendeng yuk. Aduh pintu. Sepatu dipakai di karpet saya. Matangkah terus deh. Nah, karena dia gendeng aku melok. Iya Pak. Lalu aku yang gendeng Pak. Beres lek sampean iso nyukseskan saya. Loh, sampean dari mana? Dekat-dekat sini aja beres, sok khawatir. Oke. Saya punya proyek, tidak banyak, sedikit, 300 miliar. Waduh, 300 miliar sedikit. Melek Gusen teman ini. Lah iso sampean iso nyok Gusen. Wallahi sampean tak kasih 20%. Waduh. Karena ini wong gendeng tak sikapi gendeng. Sebentar Pak, tak ambil kalkulator. Saya ambil kalkulator. Saya ambil kalkulator. Oh banyak. Solo, tak solo. Dah. Pulang. Lah saya punya hati indra keenam. Terus sampean ikuti. Tak ikuti. Wong namanya 300 miliar. Minimal yang mobilnya apa nih? Hah? Alphard. Lamborghini lah ngono ta? Saya tanya ke satpam, ke security. Ini mobil. Kenapa? Vespa. Vespa ini begitu di starter merotoli dia. Ngono sih minjem rokok, minjem korek kok Dawi Tony. Ya Allah. Bayangkan. Macam-macam orang. Lu saya itu. Ini perlu saya jelaskan. Ini banyak jamaah didatangi mobil-mobil kiai. Betul? Mobilnya ditaruh jauh. Oh benar. Nggih. Betul? Oh saya pernah kedatangan. Udengnya lipat 5. Santrinya banyak. Ngikuti 10 orang. Begitu ketemu Gusen. Saya waktu itu sama almarhum Gus Yudi Dahlan. Sama almarhum Romo Yai Kosen Bukhari. Konang lagi. Begitu nyampe di pintu saya. Akhlak dari pakai sama sekali. Datang. Gitu. Assalamualaikum.
Jadi assalamualaikum ini pakai gitu. Assalamualaikum. Saya matur sama Mbah Yai Kosim. Yai kula ladeni. Nggih Gus, ompok gendeng iki. Begitu saya jawab kaget dia. Saya berdiri tak jawab, tak ambil salamnya. Waalaikumsalam. Apa udah gendeng yuk? Ayo gendeng-gendengan masuk sini. Makan cuma macam-macam masuk sini, saya minta gendeng dikit. Waalaikumsalam. Saya gini kan, kaget dia. Begitu kaget, psikologi saya berjalan. Oh, kalah dia. Begitu kalah lihat gambar-gambar itu. Kalau saya ini ahli Solo, ya saya ahli Solo. Saya dapat utusan tadi malam. Dari mana? Nabi Khidir alaihissalam. Wow. Saya ngomong, bawa nopo minyak, nyong-nyong, hafal, minyak. Saya minta maaf sama almarhum Gus Yudhira. Yai, kalau tak masuk, saya masuk, tak sok terapi. Saya pakai udeng lipat 10. Dia kan 5, saya 10. Saya pakai kacamata. Assalamualaikum. Kaget. Waalaikumsalam. Oh, itu minyak memang betul dari Nabi Khidir. Sebab kenapa? Saya barusan dari jeding kamar mandi ketemu Nabi Musa alaihissalam. Itu kependengi misalnya. Jadi jangan macam-macam. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasul niku Pak, tidak punya kepentingan. Jiwanya husnudon, tidak pernah suudon. Sampai selawat ya akeh, wiridan ya akeh, suudon ya akeh. Pak kok? Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Apa sugih apa tonggo sugih? Tuyul. Mangan nubulu saya memburu pese. So kita aja. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Persin hati ini, sing ikhlas. Lek panjenengan ikhlas niku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nggih. Sampeyan cinta. Selawat niki barokah luar biasa. Saya ceritakan niki terus nih. 45 menit terus nggih. Mumpung panas Gus, lama sudah ceramah niki. Selawat niki Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri berangkat haji. Begitu berangkat haji ketemu pemuda. Apa yang dibaca? Selawat tak? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tawaf selawat. Di Mina selawat. Di Musdalifah selawat. Wukuf selawat. Jadi ini Sufyan Ats-Tsauri. Kalau wiritan liyane ta. Lho aku apa ono? Lah terus kok maca selawat tok. Wah, ono sejarah. Napa sejarah? Setahun yang lalu saya punya bapak. Bapak saya mau berangkat haji. Saya dari Khurasan. Begitu perjalanan menuju haji, bapak saya tiba-tiba meninggal dunia. Apa yang terjadi? Saya menangis. Lebih menangis lagi begitu saya buka wajah bapak saya. Allahu Akbar. Hitam, legam, keleteng, ngasoblugan, hampir kayak binatang hitam. Saya tutup kembali. Kaget saya. Ini kalau sampai ada orang tahu ditaruh di mana mukaku, kenapa salah bapakku? Ya Allah, ampuni bapakku ya Allah. Malam tertidur, bermimpi dengan orang gede, pakaian putih-putih. Fulan, kok sedih? Enggak. Engkau siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kanjeng Nabi Muhammad. Kaget. Kenapa menangis? Bapakku mau berangkat haji. Perjalanan mati, wajah menjadi hitam, legam, celetak. Terus saya malu. Apa dosa ayahku ini? Wahai Rasulullah, ojo khawatir, tak kasih syafaat. Kenapa? Bapakmu saya tahu ahli riba. Apa ribanya? Mabudu pesir. 1000 jadi 1500, 2000 jadi 2000. Kata momotu, kata momotu.
ahli riba, dia hari riba maksiat. Apa yang terjadi? Sebelum meninggal, taubatan nasuha, dia berselawat kepada aku, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baru meninggal dunia, tergetar hati saya, kata Rasulullah. Saya berikan syafaatnya. Begitu sudah terbangun, dia mimpi kaget, Rasul sudah tidak ada. Dibuka muka wajah bapaknya, terang benderang. Itu luar biasa. Tapi jangan dibikin politisir, ojo dibikin-bikin, ojo selawat, ojo dibikin-bikin. Si tak pati nyolong, sallallahu alaihi wasallam. Si kati riba, sallallahu alaihi wasallam. Kati korupsi, sallallahu alaihi wasallam. Ojo. Ini baru keislaman. Terus, panjenengan lesakan ngeten. Sampai Jibril alaihissalam, Masya Allah berkata, siapa orang yang berselawat kepadamu ya Muhammad 10 hari sekali, 10 kali, sehari saja 10 kali, saya akan bimbing tangannya menuju Siratal Mustaqim. Mikail dawuh, Mikail, Israel, Mikail dawuh, siapa umatmu yang berselawat kepadamu 10 kali sehari saja, saya akan kasih minuman dari air telagamu ya Muhammad. Israfil tahu sinten mawon sing selawat kepadamu 10 kali sehari, saya akan sujud dan tidak akan mengangkat kepala saya sampai orang yang bersangkutan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Israel sampai Daud, sinten mawon sing maca selawat 10 kali sehari, saya akan mencabut orang itu dengan selembut-lembutnya seperti rohnya para nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu barokah selawat, Pak. Makanya panjenengan mulai sekarang ayo teruskan ini cinta maulidin Nabi, ayo teruskan. Tapi diilmuni, ojo terlalu panjang-panjang. Oke? Nek moco selawat cukup 100 cukup. Kadang kiai para dai ngajari niki juga nggak tepat. Kalau niki pusing kiai, kepengen dagangan laris, moco selawat 1 juta. Kan kayaknya duwe boten moco. Aduh, itu membodohi umat. Jangan. Wis 100 cukup, nggih. Dibagi menjadi 5 kali 20. Ini ahlak. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya teruskan. Rasulullah SAW, kalau kita cinta beliau, ngikuti ahlak beliau. Ahlak beliau yang luar biasa gitu. Ada perempuan tua bawa bungkusan besar, berat bungkusannya. Rasul lari, ngapain? Bantu. Taruhlah dari Tumpang menuju Madiun. Dibantu oleh Rasulullah. Begitu dalam perjalanan, perempuan ini ngomong, yang tua ini, anak muda. Iya, saya nenek. Kamu tahu di Mekah ini ada seorang pemuda. Sinten nenek? Muhammad. Ada yang diajak bicara, Kanjeng Muhammad. Terus Muhammad jangan diikuti. Kenapa? Ahli fitnah, bikin biang onar, biang keok. Ojo diikuti. Agamanya tidak benar, sesat, jangan diikuti. Nabi Muhammad tanya lagi, ada lagi bu kira-kira yang mau disampaikan? Itu Rasul. Ada. Itu tukang ahli madu domba antar keluarga Mekah. Ada lagi bu? Kamu tidak usah ikut-ikut. Nggih nenek, tak apa-apa. Selesai. Dia bilang, anak muda, ini duit buat kamu. Apa katanya? Nenek, boten usah. Loh kenapa? Kau kan kerja? Boten. Kalau ikhlas. Nenek ini terharu. Masih ada zaman sekarang pemuda yang ikhlas kayak kamu. Kamu ini siapa? Muhammad. Muhammad siapa?
Yang sampai pisu mulai tadi lah keluar. Kira-kira sampai sanggup? Orang datang ke kita mau utang, terus sampai pisu sing punya duit itu. Kira-kira sampai kasih duit, nopo sampai tembeling? Oh, tembeling sih waras nih. Wah ini apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kita cinta ngikuti anak Kanjeng Nabi. Kalau panjenengan demikian, insya Allah barokahnya luar biasa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terakhir, tidak usah panjang lebar. Kita nanti akan ketemu tanggal 12 Februari. Tanggal berapa? Ulangi, 12. Bicara ikhlas gitu. Tak ajari. Monggo perhatikan baik-baik. Belum selesai ini. Sama eling buat doa itu. Bicara ikhlas berarti tidak punya ada dua orang bersaudara. Satu namanya Paiman, satu namanya Paiman. Sudah? Paiman karo Paimin. Paiman ikhlas, Paimin otak kalkulator. Ini contoh, nama yang sama jangan tersinggung. Paiman karo, ulangi, Paiman karo Paimin. Paiman ini ikhlas, Paimin otak kalkulator, hitung-hitungnya kuat. Suatu ketika Paiman ini panen apa? Dapat 3 sak. Paiman ngomong, istriku ini kebanyakan 3 sak. Terus yang 2 sak kasihkan ke Guzen tumpang. Yai dua jenengannya kok banyak man? Enggak Yai, kau dapat 3 sak Yai. Terus yang 1 sak buat saya, 2 sak buat Yai sama santri. Kebanyakan man. Mboten napa Yai, kalau bawa sama Gus ke belakang. Tanya kiainya dulu. Punya tak enak sama Paiman. Ada enggak makanan yang buat Paiman barangkali buat balasan? Tak ada sama sekali. Gula kau melarat. Tinggal 1, Gus. Kenapa nih? Kambing. Karena kiainya ikhlas, akhirnya kambing dituntut. Udah ikhlas sih, man. Ini buat kau. Yai, jangan Yai. Saya tidak mengharap ini Yai. Sudahlah nak. Aku juga ikhlas, kamu ikhlas. Biar pohon masuk ke saya, kambing masuk ke kamu. Udah. Kambing senang. Dapat. Paiman, ya Allah, barokah ikhlas, dapat kambing. Tengah jalan, Madiopuro, ketemu Tulure. Sinten? Paimin otak kalkulator. Apa caranya Paimin? Man, tekan di kon dapat. Saya dari Kiai Tumpang. Terus, kamu kasih apa Kiai Tumpang? Tak kasih pohon, 2 sak. Loh kan dapat apa? Dapat kambing. Waduh. Otak Paiman, otak Paimin muter. Wah, 2 sak pohon dapat kambing. Coba Yai tak kasihkan 1 pickup minyak goreng Indomie pas beras, pasti saya dikasih onta. Belikan minyak goreng, belikan beras, belikan apa saja semua lengkap. Datang dengan agak sedikit sombong. Kiai, loh, Paimin? Enggak Yai. Tolong Paiman? Enggak Yai. Kalau sedekah sama Yai, kenapa men? Wah, tapi kep Yai ikhlas, sok banget. Ikhlas sih, kenapa? Dibawa sendiri, digotong sendiri. Yai ketat. Ini kalau nggak ngasih apa-apa nggak enak sama Paimin. Punyai, ono tadi, ono Yai. Kulo, ono. Lalu terus apa? Kambing, terus dikasih Paiman. Tinggal apa? Di pohong ini bisa. Akhirnya ngomong ayo santri angkat pohong rongsak ini ke pikipi Paiman, ke Paiman. Diangkat apa jadi Paiman? Ketat.
jangkrik ya, medit ya. Ini kira pohonnya Paiman bahasanya. Jangkrik ya. Makanya ini orang ikhlas, enak. Sampai datang ke sini tidak usah ngarep nopo-nopo, ngarep sukito alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau itu yang sampai kerjakan, insya Allah barokah. Amin. Saya tidak panjang lebar. Duduk yang manis. Nanti saya suwuk dulu itu kok makanan. Ya. Ngambilnya, tolong ya Bu, tidak usah rebutan, satu-satu. Kerudungnya tidak usah dibuka. Tasnya tidak usah dibuka, biar resletingnya tetap ada. Nanti kalau kerudung dibuka, tas dibuka, tidak usah ditegur, cukup sampai adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ambil satu, sampai kunyah, sampai makan, sampai ke rumah. Saya setuju. Ini ilmu tasawuf. Ambil satu, sampai kunyah, sampai selawati, sampai rumah. 3 perkara. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas utang. Tapi besok kerja dulu. Mungkin barokah amin Allahumma. Ketemu kita insyaallah tanggal 12 Februari. 12 Februari. Mungkin barokah. La hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaqim wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta malikul haqqi la ilaha illa anta ya Allah ya salam ya safi ya shifa'ul qulub. Hatahin batahin kaslafin ahya sarahya bimustaqdirin birakirin sabahatan nasalahatan rabbi wa ahraqa ma'adatal jinni wa sayatin bifadli bismillahirrahmanirrahim. يبدل كل شهر وعقد ومرض وجه علي قال موسى ما جئت بيسير إن الله سبحانه إن الله لسبحانه على المسجد بين يدي قبل الرسل في تمام كل سول ونقول خصوصا جماعة أزيني يا الله جماعة أزيني يا الله جماعة أزيني يا الله الله منزل بركة يا الله الله منزل بركة يا الله سكينة ورحمة سهل جمال سعادة في الدين والدنيا والآخرة والأمور إسكان واسع صحة والعافية ظاهرا وباطنا بين يدي القبول والوصول في تمام كل سؤال ومعمول خصوصا جماعة زين بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين يدي القبول. الفاتحة. Usikum wa nafs bitaqullah wa qawli hadha wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.